memahami tentang filosofi sains bab falsifikasi. Yang akan kita bahas adalah apa itu falsifikasi, kemudian tanggapan atau kritikan Popper terhadap Marxisme, kemudian solusi Popper terhadap metode scientific method dengan metode induksi, kemudian konteks discovery dan konteks justifikasi menurut Popper, kemudian Duhem problem dengan adanya pemikiran falsifikasi oleh Popper, kemudian permasalahan-permasalahan atau kelemahan pada pemikiran falsifikasi dan kesimpulan. Kita mulai dari falsifikasi. Falsifikasi adalah metode lain dari salah satu scientific method. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah menerangkan tentang induksi dan induktivisme, di mana induksi dan induktivisme juga memiliki kelemahan. Falsifikasi dipopulerkan oleh Karl Popper yang hidup pada abad ke-19 ya. Falsifikasi ini penting untuk mengevaluasi apa itu sains, karena falsifikasi ini menjadi landasan dasar pembeda yaitu antara sains dan non sains. Sains secara dasar memiliki hal-hal yang bisa falsifikasi, dan kemudian dari hal-hal yang falsifikasi tersebut muncullah suatu teori yang bebas dari falsifikasi. Jadi menurut Karl Popper, sesuatu yang tidak bisa difalsifikasi itu bukanlah sains. Ya. Apa itu falsifikasi? Untuk lebih jelasnya, pernyataan yang sangat terkenal sekali dari Karl Popper pada abad 19 di Eropa itu ada pernyataan bahwa yang menyatakan bahwa semua angsa itu putih. Semua angsa itu putih. Jadi proses observasi sampai akhirnya timbul induksi suatu kesimpulan bahwa semua angsa putih itu hanya dilakukan pada angsa putih saja. Jadi proses pencarian atau pembuktian atau observasi hanya berlaku di lingkungan hanya mencari angsa-angsa yang putih, tidak berusaha mencari angsa yang hitam. Nah, dari sinilah akhirnya muncul teori falsifikasi oleh Karl Popper. Jadi saat ditemukannya angsa yang berwarna hitam, barulah pernyataan tentang semua angsa putih itu gagal. Inilah yang melandasi teori falsifikasi dari Karl Popper. Jadi suatu teori itu harus bisa difalsifikasi untuk dia dinyatakan sebagai sains. Dari adanya falsifikasi atau sesuatu yang disalahkan, sehingga muncullah teori baru yang nantinya teori baru itu akan terbebas dari kesalahan. Jadi itulah yang dimaksud dengan falsifikasi. Berbeda dengan induksi. Kalau induksi itu sesuatu yang disimpulkan dari beberapa karakteristik. Kelemahannya, karakteristik yang dikumpulkan itu bisa jadi hanya berasal dari satu kelompok saja. Contohnya hanya berasal dari satu kelompok angsa yang berwarna putih saja. Seberapapun banyak angsa dicari, karena memang yang dicari adalah angsa yang berwarna putih, maka semuanya akan menunjang pernyataan itu. Sedangkan teori falsifikasi, dia mencari sesuatu yang salah dari teori itu. Dengan cara apa? Dengan mencari angsa yang berwarna hitam. Nah, dari situlah akhirnya muncul suatu teori baru bahwa tidak semua angsa berwarna putih. Itu yang dimaksud dengan falsifikasi. Kemudian bagaimana kritikan Popper terhadap Marxisme dan psikoanalis? Jadi Marxisme, sebelum kita membahas sanggahan Popper atau kritikan Popper terhadap Marxisme, sebenarnya Marxisme itu dipopulerkan oleh Karl Marx yang lahir 1 abad sebelum abad Karl Popper, yaitu abad 18 ya. Kalau
Darwin melakukan discovery atau melakukan observasi terhadap pendapatnya itu berdasarkan perkembangan spesies, yaitu kera ya, di mana kera dianggapnya nantinya berubah menjadi manusia. Kalau Marxisme ini dia mengembangkan dia melakukan discovery berdasarkan perkembangan sosial ya. Sebenarnya Popper sendiri tertarik dengan pemikiran dari Marxisme dan psikoanalisis, tetapi menurut pemikiran Popper, pemikiran Marxisme ini memiliki kelemahan, yaitu observasi-observasi yang dilakukan atau discovery yang dilakukan itu sangat bersifat umum, tidak khusus ya. Jadi karakteristik-karakteristik atau observasi-observasi yang dikumpulkan itu masih sangat bersifat umum, tidak menyempit, sehingga induksi yang dihasilkan masih sangat mentah karena karakteristiknya masih bersifat sangat umum. Itulah kelemahan dari Marxisme. Gampang sekali mencari mudah sekali mencari karakteristik karena karakteristiknya masih sangat umum, sangat luas, tidak dipersempit lagi. Nah, itulah kritikan Popper terhadap Marxisme, terhadap pemikiran Marxisme. Kemudian Popper juga memberikan penyelesaian permasalahan terhadap scientific method, yaitu induksi, dengan metode induksi. Metode induksi itu adalah pengumpulan teori berdasarkan karakteristik ya. Jadi kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia ada istilah paragraf induksi. Jadi dari keterangan kemudian kesimpulannya terdapat pada akhir kalimat, itu metode induksi. Sebaliknya deduksi. Jadi induksi itu prinsipnya mengumpulkan beberapa karakteristik atau mengobservasi beberapa ciri-ciri, kemudian diambillah suatu kesimpulan, itu namanya induksi. Tetapi dari induksi sendiri mungkin sudah dibahas sama teman-teman sebelumnya, bahwa induksi itu memiliki kelemahan, bahwa kelemahannya itu bisa saja pernyataannya itu benar, tetapi pernyataan benar, kesimpulan benar, tetapi antara pernyataan dan kesimpulan tidak saling berhubungan. Itu salah satu kelemahan dari induksi. Contohnya, semua bapak adalah laki-laki. Aidin adalah laki-laki. Kesimpulannya, Aidin adalah bapak. Bisa jadi dua pernyataan di awal benar, tetapi kesimpulannya yang salah, karena tidak adanya keterkaitan sebab akibat antara dua pernyataan tadi dengan kesimpulan. Itulah kelemahan dari induksi. Nah, jadi Karl Popper memberikan solusi terhadap kelemahan tersebut. Jadi seandainya ada kesalahan dari induksi tersebut, ada proses falsifikasi dari induksi tersebut, itu tidak menjadikan induksi tersebut gagal, karena teori, menurut Karl Popper, karena teori yang dihasilkan yang tentu atau informasi yang dihasilkan dari suatu induksi tidak hanya bisa menjadi teori kalau dia induksinya benar, tetapi itu pun bisa menjadi teori kalau itu bisa falsifikasi ya. Jadi ada asimetri logikal, jadi ada sedikit perbedaan secara logis antara konfirmasi dan falsifikasi. Kalau konfirmasi itu bagaimana kita membuat suatu kesimpulan itu berjalan satu arah, antara kita membawa observasi, ciri-ciri, karakteristik, kemudian menjadi satu arah dengan kesimpulan. Tetapi sebaliknya kalau falsifikasi itu asimetris secara logikal, berbeda secara logikal. Walaupun dia dicari kesalahannya, tujuannya apa? Untuk menguatkan kesimpulan tadi. Jadi seandainya kesimpulannya salah, itu tidak menjadikan bahwa teori induksi itu gagal. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Popper terhadap kelemahan dari induksi. Kemudian konteks discovery dan konteks justifikasi, pembenaran, menurut Karl Popper itu
adalah bahwa tugas seorang filosofi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yaitu untuk membawa analisis logikal, kemudian membuat teori melalui observasi dan eksperimen. Dalam hal ini dia tidak hanya berusaha untuk membuat observasi itu menjadi satu arah dengan kesimpulannya, tidak, ya, tetapi lebih fokus terhadap bagaimana proses, bagaimana kebenaran suatu teori itu sendiri, bukan berusaha untuk membenarkan kesimpulan tadi, membenarkan kesimpulan atau teori tadi. Duhem juga memiliki permasalahan. Menurut pandangan Duhem bahwa percobaan fisika tidak dapat mewakili atau hipotesis dari suatu percobaan fisika yang hanya sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong itu tidak bisa mewakili hukum fisika secara keseluruhan. Jadi itu adalah pandangan menurut Duhem. Jadi eksperimen-eksperimen di laboratorium tentang pengetahuan fisika yang hanya dilakukan sepotong-sepotong itu tidak bisa menyimpulkan hukum fisika secara keseluruhan. Itu menurut Duhem. Kemudian dikuatkan oleh Quine berkaitan dengan falsifikasi, yaitu daripada falsifikasi itu dilakukan terhadap suatu eksperimen yang mungkin eksperimen itu hanya dilakukan terhadap sepotong atau sebagian saja, sebagian hal, tidak keseluruhan dari hal, ya, lebih baik jangan melakukan falsifikasi terhadap hipotesis yang hanya dilakukan atas sebagian hal, tetapi terhadap logika yang mendasari eksperimen itu dilakukan, ya, karena berkaitan tadi dengan problem dari Duhem tadi, bahwa hukum fisika itu tidak bisa disimpulkan hanya dari eksperimen sebagian-sebagian, kalau hanya terpotong-terpotong saja, jadi harus keseluruhan. Falsifikasi sendiri ini memiliki beberapa permasalahan, ya. Pertama apa? Berdasarkan teori falsifikasi bahwa sains itu sendiri harus bisa difalsifikasi, harus bisa dicari kesalahannya. Karena kalau tidak didapatkan kesalahannya berarti itu bukan sains. Tetapi ada beberapa statement atau ada beberapa teori yang tidak didapatkan kesalahannya. Contohnya pada probabilistic statement atau teori atau pernyataan yang masih bersifat probabilistik. Contohnya, uranium itu memiliki waktu paruh. Waktu paruh itu waktu yang membuat satu benda dalam waktu tertentu jumlahnya atau beratnya menjadi separuhnya. Uranium itu waktu paruhnya 710 juta tahun. Ya, 710 juta tahun. Kalau kita tidak akan bisa mengobservasi sampai 710 juta tahun, karena umur bumi aja sekitar 2000 tahunan, umur manusia aja sekitar karena mungkin lebih, ya, tapi tidak akan sampai 710 juta tahun. Jadi kita tidak bisa memfalsifikasi itu, karena kita tidak bisa mengamati sampai 710 juta tahun mendatang bahwa uranium 1 kilo akhirnya menjadi setengah kilo. Kita tidak bisa mengamati. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa difalsifikasi. Ini juga menjadi suatu permasalahan dari pernyataan Popper tentang falsifikasi, bahwa ilmu pengetahuan itu harus bisa difalsifikasi. Padahal ada beberapa hal seperti probabilistic statement ini tidak bisa disalahkan. Kemudian existential statement tentang pernyataan-pernyataan yang menyatakan tentang keberadaan sesuatu itu juga tidak bisa disalahkan. Misalnya keberadaan DNA terhadap makhluk hidup, itu juga tidak bisa dicari kesalahannya apa, dan itu juga suatu sains, suatu ilmu pengetahuan, tapi tidak bisa dicari kesalahannya. Ini juga menjadikan permasalahan yang agak bertolak
belakang dengan pemikiran Popper. Kemudian prinsip-prinsip saintifik, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan itu juga tidak didapatkan falsifikasinya, tidak ditemukan falsifikasi. Misalnya pernyataan tentang bahwa energi itu tidak dapat dibuat, tetapi energi bisa dirubah bentuknya, itu juga tidak didapatkan falsifikasinya. Kemudian falsifikasi, pemikiran falsifikasi itu sendiri yang dibuat oleh Karl Popper itu juga tidak berdasarkan oleh falsifikasi sebelumnya. Pernyataan itu sendiri tidak bisa difalsifikasi. Ya, jadi itu kelemahan dari falsifikasi. Kesimpulannya, falsifikasi adalah salah satu metodologi dari sains. Ya, ada induksi, ada falsifikasi, ya, ada juga positivisme yang dipopulerkan oleh Kemudian sains atau teori tidak hanya berdasarkan terhadap induksi, tidak didasarkan atas pembenaran induksi, tetapi juga bisa dari falsifikasi. Justifikasi atau pembenaran tidak hanya berdasarkan dari pengamatan-pengamatan untuk membenarkan justifikasi itu sendiri, tetapi harus dicari hal-hal yang bisa menyalahkan justifikasi tersebut atau hal-hal yang bisa menyalahkan teori itu sendiri. Falsifikasi juga memiliki permasalahan, seperti misalnya terhadap statement-statement keberadaan, ya, eksistensi ataupun prinsip-prinsip saintifik yang tidak bisa didapatkan falsifikasinya. Terima kasih.